kita mau belajar sesuatu dari tokoh yang bernama Uzia. Mari kita buka sama-sama 2 Tawarik pasal yang ke-26. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Ini khusus ditulis gitu ya dengan judul Raja Uzia. Jadi khusus menceritakan tentang Raja Uzia. 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai ayat ke-21. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun, katakan 16 tahun. Pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Katakan melakukan apa yang benar. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yabne, dan Asdod. Lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal. Dan terhadap orang Meunim. Orang-orang Ammon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyhur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Uzia mendirikan menara di Yerusalem di atas pintu gerbang, sudut di atas pintu gerbang lebak dan di atas penjuru serta mengkokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur karena banyak ternaknya baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah-tanah yang subur karena ia suka pada pertanian. Dan selain itu, Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panitera Yel dan penata usaha Maisya di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. Kepala-kepala puak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Ini punya banyak pemimpin, panglima. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara terdiri dari 7.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak ketopong, baju sirah, busur dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang. Ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri yang jauh. Karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Asarya mengikutinya dari belakang bersama-sama dengan 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, di dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Asarya dan semua imam lainnya memandang kepadanya dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai pada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal di dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas
negeri itu. Katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita mau belajar dari Uzia. Uzia ini orang biasa, usianya juga masih muda. Firman Tuhan mencatat usianya ini 16 tahun. Dan ketika ia berusia 16 tahun, ia mendapat kepercayaan Tuhan yang begitu besar. Tuhan angkat, Tuhan gerakkan seluruh bangsa Yehuda, Israel untuk menobatkan dia menjadi raja di usia mudanya. Ia diberi kepercayaan yang begitu besar untuk mengelola sebuah negara waktu itu. Dan yang menarik adalah Uzia ini memulai segala pelayanannya, kepemimpinannya dengan takut akan Allah. Firman Tuhan catat ia takut akan Tuhan dan hidupnya itu fokus kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan bahwa justru di dalam keadaan ketika dia ada di atas, ketika dia berada di dalam keadaan semuanya berhasil, ia menjadi tinggi hati. Justru di dalam keadaan ia menjadi kuat, fokusnya kepada Tuhan jadi melemah. Ia menjadi orang yang sombong, dan mulailah dia jatuh di dalam dosa. Apa pesan Tuhan yang bisa kita pelajari dari Uzia? Lewat Raja Uzia. Yang pertama kita bisa catat, pesan Tuhan yang kita bisa pelajari dari Uzia, dikatakan bahwa ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Yang pertama pesannya, melakukan apa yang benar di mata Tuhan adalah dasar dari kepercayaan Tuhan di dalam hidupmu. Kita mesti pegang ini. Kepercayaan datang dari Tuhan. Dan setiap kepercayaan yang datang di dalam diri kita itu datang karena apa? Karena kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kita harus ingat bahwa setiap kepercayaan Tuhan itu bukan lahir dari kehebatan kita. Bukan lahir dari kemampuan kita. Tapi lahir ketika kita ini takut akan Allah. Maka kepercayaan diberikan. Di dalam hidup Uzia kita bisa melihat ketika ia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan kasih dia kepercayaan jadi raja. Ketika ia melakukan apa yang benar, Tuhan bisa menggerakkan banyak orang. Tahukah bahwa kita ini dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar. Tetapi kita dipanggil untuk melakukan apa yang kudus. Seperti yang ditulis di dalam 1 Tesalonika 4 ayat ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Dari Uzia ini kita bisa belajar bahwa Uzia ini menyangka bahwa kepercayaan Tuhan itu lahir dari kehebatannya. Orang-orang Amon yang mulai memberikan upeti, Uzia merasa bahwa aku ini hebat. Satu persatu pasukan bisa dikalahkan, satu persatu kepercayaan Tuhan ditambahkan. Dia menjadi negeri yang kuat, dia menjadi negeri yang kaya. Satu persatu semuanya. Dibayangkan sebuah perusahaan yang besar gitu ya. Kalau dulu sampai saat ini sih orang selalu bergumul dengan pengen cari karyawan yang baik di dalam tempat usahanya. Uzia dikaruniai dengan karyawan-karyawan yang luar biasa. Petani-petani, pekebun anggur yang luar biasa. Semua Tuhan percayakan di dalam kehidupannya. Dia nggak kekurangan. Orang-orang terbaik dipercayakan. Pemimpin-pemimpin jumlahnya 2000 lebih itu hanya pemimpinnya. Satu orang memimpin banyak. Sehingga dikatakan ratusan ribu laskar yang gagah perkasa. Satu persatu dipercayakan, kepercayaan Tuhan ditambah-tambahkan. Tapi justru ketika ia menjadi kuat, firman Tuhan katakan, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan. Lihat, gak jaminan loh ya, pemakaian kita semakin di atas, kita semakin diurapi. Gak jaminan loh ya. Dulu ketika kita belum jadi pemimpin, belum melayani Tuhan, hati kita begitu murni, begitu polos, tapi begitu Tuhan kasih kepercayaan demi kepercayaan, kita sudah mulai merasa dilihat banyak orang juga. Mulai merasa wah. Dan ketika sudah mulai merasa wah, merasa gak butuh Tuhan. Aku berhasil karena aku lakukan ini, aku berhasil karena ini, aku berhasil karena ini. Dia lupa bahwa kepercayaan datang karena takut akan apa. Kepercayaan datang bukan karena dia Uzia hebat.
Justru ketika kepercayaan semakin besar, usia menjadi semakin kuat, semakin sombong, dia berubah setia, ia mulai gak takut akan Tuhan. Ia mulai berani melakukan hal yang bukan bagiannya karena merasa bisa dan layak. Dia merasa bagian hamba Allahnya aja diambil. Merasa bisa. Usia lupa bahwa kemenangannya datang dari Tuhan. Sebab firman Tuhan jelas katakan Allah menolongnya terhadap bangsa orang Filistin, terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal, dan terhadap orang Meunim. Mereka ini bangsa-bangsa yang besar, tapi dikatakan bahwa Allah menolongnya. Tuhan ini menolong Usia. Bukan karena Usia ini pandai berperang. Bukan karena dia pandai strategi. Bukan karena dia punya banyak laskar. Enggak, tapi karena Allah menolongnya terhadap orang Filistin. Karena Allah menolongnya terhadap orang Arab. Allah menolongnya terhadap orang Meunim. Bahkan firman Tuhan katakan nama raja itu termasyhur sampai ke negeri yang jauh. Karena ia ditolong dengan ajaib. Wow. Yang bisa melakukan perkara ajaib siapa? Tuhan. Sebab ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Tuhan yang melakukan semuanya. Mungkin orang di luar sana akan berpikir bahwa ini supranatural sekali. Orang seperti ini bisa menjadi kuat, besar, hebat dan luar biasa. Semuanya serba ajaib. Kenapa? Karena Tuhan di sana. Karena dia takut akan Tuhan, karena dia diurapi oleh Tuhan. Dan Usia lupa. Ketika dia berhasil di dalam segalanya, dia mulai meninggalkan Tuhan. Pesan yang sederhana untuk kita pegang Bapak Ibu Saudara, bahwa melakukan apa yang benar di mata Tuhan adalah dasar dari kepercayaan Tuhan. Kalau hari ini kita mau dipercaya, lakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Keadaannya mendesak sekalipun, tetap lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Supaya kepercayaan di dalam hidupmu akan terus ditambahkan. Bukan karena engkau hebat, bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, tapi kita tetap fokus kepada aku mau melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi yang setuju katakan amin. Mau melakukan sesuatu yang benar di hadapan Allah? Oh, saya percaya bahwa tahun depan gitu ya, kepercayaan Tuhan akan bertambah-tambah. Tapi pesannya sederhana, ketika ditambahkan, jangan jadi tinggi hati. Kenapa? Karena itu bukan karena kita. Tapi karena kita mengikut Tuhan dengan benar, melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Makanya kepercayaan itu diberikan kepada hidup kita. Katakan amin. Amin. Lalu yang berikutnya, apa yang bisa kita pelajari? Dikatakan firman Tuhan, ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Katakan mencari Allah. Ini haus dan lapar. Usia ini haus dan lapar. Tapi masalahnya haus dan lapar hanya semasa hidup pemimpinnya. Semasa hidup Zakaria. Tapi lihat, ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan perhatikan ini. Dan selama ia mencari Tuhan, katakan mencari Tuhan. Allah membuat segala usahanya berhasil. Wow. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Kerinduan kita akan Tuhan selalu jadi sumber kekuatan dan daya tahan. Rinduan kita akan Tuhan selalu jadi sumber kekuatan dan daya tahan. Kenapa? Dikatakan bahwa selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala. Katakan segala. Segala itu berarti semuanya. Dibuat berhasil. Karena apa? Karena dia mencari Tuhan. Ada tantangan? Oh, ada tantangan. Tapi karena ia mencari Tuhan, ada kekuatan dan daya tahan. Jadi apa yang dikerjakan semuanya berhasil. Dikatakan ketika Usia ini mencari Tuhan, selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Firman Tuhan ini cukup jelas bahwa selama kita ini mencari Tuhan, haus dan lapar akan Allah, punya kerinduan akan Tuhan, maka selama itu juga bahwa Tuhan akan menjadi kekuatan dan daya tahan untuk kita terus menerus kuat di dalam menghadapi tantangan dan hidup di dalam kemenangan. Tantangan ada, ya tantangan yang kita hadapi nggak mudah, betul. Sekalipun firman Tuhan katakan bahwa yang kita hadapi adalah bukan darah dan daging, tapi penghulu-penghulu di udara iblis gitu ya. Tapi kita juga perlu ingat bahwa iblis gak pernah datang dengan hal yang menyeramkan di dalam hidupmu. Iblis gak pernah datang dengan wajah yang begitu mengerikan di dalam hidupmu. Itu cuma film.
Itu cuma film. Iblis itu datang dalam rupa yang berbeda. Sehingga kita nggak kuasa untuk menahannya. Kenapa? Karena firman Tuhan di dalam 2 Korintus 11 ayat ke-14 ini, perhatikan. Dikatakan seperti ini. Hal itu tidak usah mengherankan. 2 Korintus 11 ayat ke-14. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai apa? Malaikat terang. Iblis pun, kalau iblis datang di hadapan Anda, apalagi kita para pemimpin kita yang berkhotbah, dia datang dengan wajah yang jelek. Dalam nama Yesus, pergi, dia gak punya kuasa atas kita. Dia tahu, kalau aku datang dengan wajah yang gak karu-karuan, gak pernah takut manusia. Ditengking, iblis gak punya kuasa atas kita. Makanya dia datang menyamar sebagai malaikat terang. Supaya bisa serongkan kita. Iblis akan buat kita berjalan sendiri, iblis akan membuat kita ini usaha sendiri. Tanpa ada kerinduan akan Tuhan. Baru ketika kita jatuh, baru diingat. Baru kembali kepada Tuhan. Itu kalau kembali. Kadang ketika jatuh, apa yang dilakukan? Salahkan Tuhan. Iblis pun datang juga menggoda, kasih kita tantangan. Bukan menjadi orang-orang yang menyeramkan, menakutkan. No. Iblis datang sebagai malaikat terang. Sehingga kita ini dibawa perlahan-lahan meninggalkan Tuhan. Seolah-olah kalau berbicara tentang sebagai malaikat terang, seolah-olah apa yang diajarkan ini baik. Tapi gak kerasa justru kita ini semakin menjauh. Gak punya lagi kerinduan. Ayo kamu melayani, terus melayani. Gak bangun hubungan sama Tuhan. Melayani bagus gak bagus? Siapa yang bilang jelek? Melayani bagus gak? Yang bilang bagus angkat tangannya. Yang bilang gak bagus angkat tangannya. Gak ada, semua pasti sepakat kita bilang melayani bagus. Tapi ketika kita mulai disibukkan melayani, kita lupa bahwa ada hal yang lebih penting daripada melayani, yaitu kerinduan akan Tuhan setiap hari. Maka pelayanan kita akan menjauhkan kita daripada Tuhan. Ada di gereja, ada di dalam ministry, ada di dalam penggembalaan. Tapi gak sadar kita sudah kehilangan Tuhan jauh sekali. Itulah iblis menyamar sebagai malaikat terang. Iblis buat kita ini seolah-olah kamu pasti bisa. Dengan kekuatanmu kamu pasti bisa. Ayo, kamu kerja yang giat, kerja yang tekun. Pasti berhasil. Orang yang giat pasti berhasil. Ya saya setuju. Karena ada upah ketekunan. Tapi kita juga harus ingat. Yang membuat kita berhasil. Firman Tuhan jelas katakan. Semua karena Tuhan. Selama ia mencari Tuhan. Maka ia membuat segala sesuatu berhasil. Lihat. Karena ia mencari Tuhan, bukan karena kita kerja keras. Karena ia mencari Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu Tuhan. Ku berlari, mendaki ke langit. Namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu.
Hati yang hancur, hati yang begitu merindukan Tuhan, itulah yang akan membuat segala apa yang engkau usahakan, itu selalu dibuat berhasil. Simple message. Pesan yang sederhana. Cari Tuhan ya. Di dalam segala sesuatu. Ketika engkau mencari Tuhan, maka Dia Allah kita yang berkuasa akan membuat segala sesuatu yang kau kerjakan menjadi berhasil. Kasih kemuliaan buat Allah kita. Dan yang ketiga, pesan yang ketiga. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan yang merusak. Katakan melakukan yang merusak. Yang ketiga, pesannya sederhana. Di dalam segala sesuatu, apapun yang terjadi, tetap rendah hati dan jangan sombong. Sebab firman Tuhan katakan di dalam Amsal 18 ayat ke-12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Orang dari rendah hati ke sombong gak butuh waktu lama. Gak butuh waktu lama, cepet. Pertamanya rendah hati, begitu ada yang bisikin. Bisa jadi orang yang sombong. Saya pernah ceritakan satu ilustrasi gitu ya. Iblis datang di dalam kehidupan hamba-hamba Allah. Di dalam satu gereja, pemimpin yang senior ini sudah mulai menjadi tua. Dia harus mengangkat penerus. Tapi di bawah gembala senior ini, ada 3 hamba Tuhan yang masih muda-muda. Dan satu yang paling menonjol. Iblis coba usik hamba Allah ini. Dia mulai dikasih cobaan, dijatuhkan di dalam dosa. Dosa seksual, dosa pornografi. Gak berhasil. Sebab hamba Tuhan, calon penerusnya ini imannya kuat. Dikasih kekayaan. Nehi, gak mau dia. Cukup kuat sekali. Lalu si penggoda iblis kembali kepada markas besarnya. Dia bilang sama bos besarnya, bos, gak berhasil aku jatuhkan hamba Tuhan ini. Hamba Allah ini gak berhasil aku, ini cukup kuat. Wanita dia gak mau, harta dia gak mau, tahta dia gak mau. Tapi bosnya bisikin. Oh siap bos, coba saya akan turun. Tahu gak apa yang dilakukan oleh penggoda itu? Dia cuma bilang gini sama hamba Tuhan ini, bahwa harusnya kamu lebih layak. Tapi bosmu pilih dia. Harusnya kamu lebih mampu memimpin. Tapi bosmu pilih yang itu. Mereka ini mulai, hamba Allah ini mulai goyah. Iya ya harusnya kan aku. Mulai ternyata cuman di area kesombongan. Hamba Allah yang dijegal sama seksual gak bisa, sama harta kekayaan gak bisa, sama jabatan gak bisa, sama kesombongan dia jatuh. Gak butuh waktu lama, sekalipun hamba Allah, sekalipun pemimpin. Cukup dengar rasa hormat, pujian berlebih, dia akan bisa jatuh. Selama dia gak mengembalikan pujian dan hormat kepada Tuhan. Dan ini yang perlu kita sadari sama-sama. Sama seperti firman Tuhan katakan bahwa orang yang menjadi tinggi hati akan selalu melakukan hal yang merusak. Orang yang tinggi hati, orang yang sombong, dia akan menyangka melakukan apa yang baik bagi dirinya. Ternyata apa yang dilakukan itu selalu merusak. Selalu merusak. Gak sadar, tanpa sadar dengan tinggi hati apa yang dilakukan justru menggerogoti apa yang ada di dalamnya. Ingat bahwa keberhasilanmu karena Tuhan. Kalau itu karena Tuhan, maka gak ada yang perlu disombongkan. Katakan amin. Gak ada yang perlu disombongkan. Pemimpin-pemimpin CGL, Coach TL, saya kerasa nih ya, tahun depan akan ada pemimpin-pemimpin yang mengembalakan masanya banyak juga. Kenapa? Ya karena gereja ini bertumbuh. Otomatis pemimpinnya akan mengembalakan lebih banyak lagi. Tapi bukan karena kau hebat.
Memangnya kalau kita mengembalakan banyak kenapa? Kita mesti ingat bahwa itu dombanya Tuhan. Bukan domba kita. Yang paling menjengkelkan itu apa? Kalau ketemuan dengan hamba-hamba Allah selalu tanya, jemaatmu berapa? Saya nggak punya jemaat. Itu dombanya Tuhan. Selalu ditanya, jemaatnya berapa sih? Kepo amat sih. Nanti ya cekil satu dengan cekil yang lain. Kamu sekarang berapa? Berapa anggota cekilmu? Jawab aja, kepo amat sih lu. Kalau nggak dijawab kepo, bilang aja, bukan punya aku, punya Tuhan ini. Aku hanya pengelola. Gak ada yang perlu dibanggakan apa. Semua kan cuma kepercayaan. Kepercayaan hanya karena kita melakukan apa yang benar. Kita dibuat berhasil karena kita mencari wajah Allah. Apa yang perlu disombongkan? Lebih baik kita rendah hati aja bahwa ini semua karena Tuhan. Kalau Tuhan gak pilih aku, ya gak mungkin. Tuhan bisa pakai orang lain. Tapi gak tahu Tuhan mau pakai aku, orang yang biasa. Kalau hari ini bisa ada di tempat ini, bukan karena aku hebat. Tapi karena Tuhanku hebat. Jadi gak ada yang perlu dibanggakan lah. Gak ada yang perlu disombongkan lah. Amin. Dan yang terakhir, yang keempat. Dikatakan sini. Mereka berdiri di depan Raja Uzia. Dan berkata kepadanya, hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini. Karena engkau telah berubah setia. Katakan berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini. Yang keempat. Kehilangan Tuhan. Kehilangan segalanya. Bukan kehilangan perusahaan, kehilangan segalanya. Kehilangan Tuhan, kehilangan segalanya. Jaga Tuhan selama hidup kita. Jangan izinkan iblis itu mencuri dan mengambil roh Allah daripada kita. Ketika Daud itu jatuh di dalam dosa dengan Batseba, apa yang dilakukan Daud? Tuhan ambil semuanya boleh. Kerajaan, tahta, mahkota, semua harta kekayaan, cuma satu aja jangan. Rohmu daripadaku. Daud lebih baik kehilangan, dia mempertahankan Tuhan karena Daud tahu kalau roh Allah ini di dalam hidupnya hilang, dia sudah kehilangan semuanya. Sekalipun dia harus kehilangan anak, asalkan dia gak kehilangan Tuhan, akan ditambahkan anak berikutnya. Kenapa? Karena dia gak kehilangan Tuhan. Sekalipun dia kehilangan kerajaan, kehilangan orang-orang yang mengikuti dia, asalkan dia gak kehilangan Tuhan, pengikut akan dikirim kembali. Apapun akan dibangkitkan kembali. Tapi kalau kita mempertahankan apa yang ada, justru kita mengorbankan Tuhan, kita kehilangan semuanya. Karena firman Tuhan jelas, karena engkau telah berubah setia, engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan. Karena ini. Kenapa? Karena kau memilih kehilangan Tuhan. Kau gak akan dapat kehormatan apa-apa. Karena kau lebih memilih tinggi hatimu, kesombongan. Karena kau lebih memilih kerajaanmu. Kau gak akan dapat apa-apa. Kenapa? Karena aku yang membuat kau besar. Aku yang mengangkat hidupmu. Kalau kau melepaskan Allah, maka Allah akan melepaskan segalanya. Halo, amin. Pesan yang keempat sederhana. Jangan kehilangan Tuhan. Sampai tahun depan. Sampai selesai. Supaya apa? Harvesting joy. Kita bisa menuai sukacita. Ya, sujud berikan kemuliaan buat Allah kita. Mari saya udah semua bisa bangkit berdiri.